Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Eka Sularwati dengan NPM 2353041002 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menampilkan video keterampilan 7 mengenai bertanya, dasar dan lanjut dengan materi menulis puisi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Sehat kabarnya? Sehat enggak? Sehat, Ibu. Sehat. Jadi sakit ya? Siapa? Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Hadir semua hari ini? Hadir dulu. Dari bukan? Ira, hadir dulu. Sylvia, hadir dulu. Teruskan ya. Sebelum mulai pembelajaran ini topiknya baru, pekan lalu kita belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ada yang mau menjawab? Apa? Ibu, ini Sylvia. Teks prosedur itu adalah teks yang dilaksanakan untuk melakukan sesuatu secara berturut-turut. Ya, betul ya. Lalu kan di teks prosedur kemarin kita membahas ada berapa komponen kebahasaan dalam teks prosedur. Yang benar adalah ada 8, apa aja? Itu kalau kita berarti ya, moral, material, bentuk pronominal, verbal material, predikat aku, kata teknis, dan kalimat persuasi. Betul ya, ada 8. Nah, sebelum kita mulai lagi nih pembelajaran, ada yang pernah membaca puisi atau sering membaca puisi? Ada tidak? Ada tidak? Betul. Sylvia, sering membaca puisi ya? Iya. Terus ada yang pernah waktu SD atau SMP ya? Kalian ada yang pernah membuat puisi pendek? Kalau hari guru gitu? Pernah. Nah, kita akan menulis pembelajaran kali ini kita akan menulis puisi. Nah, apa itu puisi? Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa imajinatif dan indah. Puisi berisikan ungkapan, perasaan dan pikiran secara estetik, memiliki struktur dan unsur membangun tersendiri dan disajikan secara lisan atau tulisan. HP-nya taruh dulu ya. Jangan HP ya. Catat ya ini. Lalu ada komponen penting dalam puisi. Yang pertama ada suasana atau teks. Lalu yang kedua ada tema atau batasan pokok isi teks puisi. Yang ketiga ada makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair. Selanjutnya ada unsur kebahasaan puisi. Unsur kebahasaan puisi ada 4. Yang pertama diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan tidak. Lalu yang kedua ada imaji, membentuk gambaran dalam pikiran. Yang ketiga ada apa itu kata konkret? Itu kayak ini konkret, kata konkret ya. Lalu 5 itu sama aja ya, nanti kita bahas. 5 itu pilihan kata yang tepat dan tidak, sama aja. Lalu ada cara membaca puisi yang baik. Yang pertama ada vokal. Terus gunakan ekspresi. Yang ketiga ada intonasi. Lalu yang terakhir latihan pernapasan.
ini contoh puisinya. Siapa yang mau baca? Siapa? Nira. Ayo Nira, baca Nira. Ayo. Di balik dedaunan senja yang gugur, titik rindu pada desir angin, langit menua dalam makna sendiri. Kau masih absen dari pandangan. Ini ada berapa bait coba? Kan kita udah pernah belajar puisi. Kan ya waktu itu. Sedikit ada berapa bait? Ya apa ya? 4. Iya benar 4 juga. Benar ya, ada 4. Berarti 1 bait. 4 baris. Coba juga. Ini ada 1 bait, tapi ada 4 baris. Dua baris. Ya oke, aku juga lupa ya. Dua baris Bu. Ini ya nggak nyambung sampai di sini ya. Selanjutnya ada puisi. Aku ingin. Tahu ya? Coba di coba dong bisa tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Puisi. Siapa yang mau baca? Ayo sini ya baca. Aku ingin kalian seperti aku ingin mencintaimu dengan sehat. Dekatlah pada apa yang menjadi. Aku ingin mencintaimu dengan sehat. Isyarat yang tak sempat disampaikan alam pada hujan yang menjadikan. Wih, ayo bagus ya bacaannya. Ih, sering nih kayaknya baca puisi ya. Oh, mana itu bapak hasilnya bagus loh baca puisinya. Nah, jadi ini ada berapa baris, ada berapa bait? Yuk, Ada 2 bait, 6 baris. iya betul ya, ada 2 bait, ada 6 baris. Tadi ini puisinya siapa? Sampai di zaman dahulu. Terus bagaimana makna dalam puisi ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa? Siapa? Ibu, Ya, apa saja? itu kayak dia mau mengungkapkan cinta pada pasangannya, tapi tidak terlalu ulang. Ya, ya, boleh. Jadi interpretasi dari puisi aku ingin kalian sekarang hidup pada mama ini seperti penyanyinya ini ingin menyatakan pesan atau perasaan cintanya itu tidak sederhana dan juga tulus pada aku yang nantinya seperti kayu pada anak api atau awan dan Iya, betul ya. Ini menceritakan tentang percintaan yang tulus awalnya pada kasihnya ya. Maka kita tahu ya makna puisi aku ingin itu apa maknanya? Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? saya ibu Apa nih, Jim? saya mau nanya Ya, Pak Dira? izin bertanya, jadi pada bagian yang penting dalam puisi tadi yang nomor 1 suasana atau efek psikologis yang ditimbulkan itu maksudnya kayak apa itu? Ini ya? Iya. Yang nomor 1, suasana efek psikologis yang ditimbulkan. Ya, jadi ini ya. Kalau misalnya kalian baca puisi, misalnya temanya percintaan, kan rasanya tuh jiwa kayak mana pas baca itu? Apa? Kalau gitu kan, kalau misalnya tema puisinya nih sedih, kalian yang kalian rasain apa pas baca itu? Sedih. Nah ya itu suasana efek psikologis yang ditimbulkan itu maksudnya jiwa kalian pas kalian membaca puisi itu kalian tuh nggak merasa sedih, marah atau kayak
Besok ini lain kali kalau mau sekolah makan dulu ya, sarapan dulu ya. Sarapan apa itu roti? Bisa ya tuh telur rebus ya, 1 biji gitu. Boleh ya? Boleh? Kalau boleh kok, boleh banget. Boleh ya? Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai observasi lisan yang dilakukan calon pendidik Ibu Alifa Eka Selarwati dengan NPM 2353041002 pada tanggal 21 November 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat mengamati keterampilan bertanya dasar dan lanjut dengan topik menulis puisi. Calon guru Alifa Eka Selarwati menunjukkan penguasaan keterampilan bertanya dasar dan lanjut yang sangat baik dalam methode teaching. Ia membuka pembelajaran dengan pertanyaan pemantik yang menarik, lalu mengarahkan siswa memahami konsep secara bertahap melalui pertanyaan yang jelas, singkat, dan terstruktur. Ia menerapkan teknik bertanya dasar dengan efektif seperti memberi acuan, memberi waktu berpikir, dan memindahkan giliran kepada beberapa siswa. Pada pertanyaan tingkat lanjut, Ibu Alifa Eka Selarwati mendorong siswa menganalisis lebih dalam melalui contoh puisi yang diberikan. Lalu meminta siswa menjawab bagaimana makna dalam puisi tersebut setelah kalian mengamatinya. Interaksi kelas terbangun aktif dan Ibu Alifa Eka Selarwati berhasil menghindari komponen negatif dalam bertanya, seperti pertanyaan ganda, menjawab sendiri, atau mengulangi jawaban siswa. Secara keseluruhan, ia menunjukkan kinerja yang cukup baik dari pembelajaran yang berlangsung interaktif, fokus, dan mendorong berpikir kritis. Siswa dan terus konsisten ini dalam pengembangan keterampilan bertanya dasar maupun lanjut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.